Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, segenap warga Pepantan Gunung Anyar GKJW Rungkut, dan saudara-saudara seiman dimanapun berada yang mengikuti ibadah online Pepantan Gunung Anyar GKJW Rungkut. Salam sehat, Tuhan memberkati. Melalui ibadah online ini, kiranya semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak akan pernah kendor. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita menyiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia melalui NKB nomor 3, kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus hadir di tengah jemaat. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, penghantar ibadah bagi kita pada pagi ini, introitus kita pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 pada ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul 4 pada ayat yang ke-33 demikian. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Demikian penghantar ibadah bagi kita.
Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih jauh lagi, mari kita memeriksa diri kita. Mari kita membaca dari Matius 22, 36 sampai dengan 40 tentang hukum kasih. Yang demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, jika kita jujur pada diri kita dan kepada orang lain, maka kita akan menemui bahwa banyak sekali kita telah terkontaminasi oleh dosa. Tuhan, kami merasa tidak layak di hadapan-Mu, tetapi kami merindukan untuk terus bersama-Mu. Ketika kami menelisik hidup kami, betapa kami sebenarnya sudah jauh meninggalkan Engkau. Dosa-dosa melingkupi keseluruhan hidup kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Tetapi satu hal yang kami pegang, Tuhan, bahwa kasih-Mu lebih besar dari semua pelanggaran-pelanggaran kami. Itu sebabnya kami memberanikan diri, kami mohon pengampunan. Ampunilah semua kesalahan kami, Tuhan. Karena dengan dosa-dosa yang menetap dalam hidup kami akan hancur dan mati. Kami tidak hidup bersama kebangkitan-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, maka sebagai hamba-Nya kami akan memberitakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kepada kita semua yang mempunyai komitmen untuk hidup baru sebagaimana rencana dan panggilan Kristus. Pada kesempatan ini, berita anugerah akan diambil dari 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10 demikian, sebagai berita anugerah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian
bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, kami undang berdiri dan kita menerima berita petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru demikian diambil dari 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terpujilah Kristus. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita ambil dari kitab Yohanes. Namun sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa mohon penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini, Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menerima firman-Mu melalui bacaan kitab Injil yang akan kami baca nanti. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Evi Umboh, yang akan menyampaikan firman-Mu nanti. Kiranya Tuhan juga memimpin dan membimbing, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan nanti berasal dari suara-Mu sendiri, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 20, ayat 19 sampai 31. Yohanes 20, ayat 19 sampai 31 yang demikian bunyinya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya
dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintunya terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Semua kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara yang telah mendengar dan membaca, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih GKJW Rungkut PGA. Bagaimana kabar? Semoga semua dalam keadaan bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan senantiasa di tengah situasi dan kondisi kita masing-masing. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, pada kesempatan ini bacaan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Baiklah, kita akan perhatikan lebih jauh secara detail, sedikit saja. Gitu ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan melihat. Bapak Ibu, saudara-saudara, murid-murid pada saat itu dalam situasi dan kondisi yang sulit. Ditambah lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuka agama tidak atau kurang menyukai kehadiran mereka, kehadiran para murid ini. Sehingga mereka kemudian menutup pintu rapat-rapat, jendela rapat-rapat sebagaimana bacaan tadi. Supaya tidak ada yang tahu bahwa mereka di situ. Jadi setengahnya mereka bersembunyi dari khalayak ramai. Tetapi apa yang terjadi? Pada situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan Yesus bisa menembus, bukan? Dia masuk tanpa harus membuka pintu atau jendela. Tidak membutuhkan jendela atau pintu yang terbuka. Dia masuk begitu saja.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah ya Bapak Ibu, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi, apa yang dirasakan, situasi dan kondisi konkret mereka. Tuhan Yesus mengerti, sehingga Dia memberikan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera di sini itu Bapak Ibu mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ingin lagi mengingat-ingat sikap perilaku mereka ketika Tuhan Yesus pada masa-masa sengsara. Mereka menghindar, mereka ada yang tidak mengakui keberadaannya sebagai murid. Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat situasi dan kondisi yang saat itu dirasa tidak nyaman oleh para murid. Artinya Bapak Ibu bahwa dalam diri Tuhan Yesus benar-benar tidak ada dendam. Dia tidak mengatakan, loh kamu waktu aku disalib ayo, kamu kan mengingkari. Nah, tidak. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Karena itu ada hal yang penting yang untuk Dia sampaikan. Bahwa sekarang masa lalu yang tidak nyaman itu sudah selesai semua. Dan yang disajikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka adalah damai sejahtera. Sehingga itu yang disampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Itulah Paskah Bapak Ibu. Paskah adalah peristiwa di mana Allah bangkit dari kubur, dari kegelapan. Maka demikian juga kita dipanggil, di mana kita sudah melalui Paskah kita minggu yang lalu. Kiranya kita juga meninggalkan hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang menghambat pertumbuhan perkembangan rohani kita, dendam, apalagi rasa benci dan sebagainya yang masih ada pada diri kita. Tetapi kita meninggalkan dan menuju kepada hidup dalam damai dan sejahtera. Itu yang pertama bagi kita. Jadi Paskah seharusnya mampu mengubah karakter kita. Saya ingat kalau bersih-bersih kulkas ya Bapak Ibu. Nah ini ibu-ibu biasanya ya. Biasanya banyak sekali bahan-bahan makanan di situ yang sudah tidak terpakai. Tapi yang belum kita buang. Sehingga kulkas kita tidak efektif. Kotor. Bisa juga bahaya. Karena ada jamur-jamurnya ya. Ada kuman-kuman, ada jamurnya. Bapak Ibu yang kasih, Paskah adalah bagaikan kita bersih-bersih. Membersihkan diri kita karena dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Dan Kristus menang atas maut untuk kita. Kalau Kristus sudah berjuang memenangkan kita, maka kita juga jangan nyimpen-nyimpen. Nyimpen marah, nyimpen dendam, nyimpen jahat, nyimpen segala sesuatu yang negatif thinking, sikap-sikap paranoid, yang semuanya menghambat langkah kita ke depan. Bukankah kita ini dipakai untuk rencana Tuhan? Tetapi kalau kita masih membelenggu hidup kita dengan hal-hal yang bernuansa kegelapan, bernuansa kematian, maka kita juga tidak akan maju-maju. Jemaat yang kasih, Paskah adalah bagaikan kita bersih-bersih diri. Tuhan Yesus sudah menyucikan kita dan berhasil. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah membersihkan hidup kita. Maka sekarang jangan kita nyimpen. Ya kita buang. Itu adalah bagian dari kita. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri kita.
Bukankah banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam diri kita ini? Sebagian besar diakibatkan oleh kecerobohan kita sendiri, oleh dosa kita. Paskah adalah di mana kita melangkah dengan damai sejahtera, bersih, menjadi manusia dengan fitrah yang sebenarnya, karena Allah telah memperbarui. Jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali Bapak Ibu bahwa kata damai sejahtera itu ternyata tidak hanya sekali diucapkan sebagai awal dari perjumpaan. Tetapi kita akan lihat, maka kata Yesus sekali lagi, ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi. Karena pada saat itu hati para murid masih belum ngeh. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengulangi, damai sejahtera bagi kamu. Bukan bagi orang lain, tapi bagi kamu. Nah, jemaat yang kasih dan yang mengasihi Tuhan, demikian ditekankan bahwa Paskah ini adalah bagian dari hidup kita yang baru sebenarnya. Karena Kristus sekali lagi telah membersihkan diri kita. Dan mari kita lihat pada kelanjutan dari bacaan ayat 21 tadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, Paskah beritanya adalah bahwa kita ini hidup baru. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menghembuskan nafasnya sehingga mereka hidup. Jadi yang menjadikan hidup itu bukan ada dagingnya, bukan ada tulangnya, tetapi adalah Roh Allah dihembuskan bagi mereka. Dan saat ini pada bacaan ayat 22, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, para ahli mengatakan bahwa ini adalah penciptaan yang kedua bagi kita. Yang pertama dulu ketika diciptakan oleh Tuhan, terkontaminasi oleh dosa, dan kemudian sekarang Tuhan membaharui, mengampuni. Sekarang kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Dengan kata terimalah Roh Kudus. Jadi Tuhan membaharui hidup kita. Ini adalah hidup yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai manusia baru, biarlah Kristus yang menjadi yang utama bagi kita. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita akan melihat pada bacaan yang berikut. Bagaimana ketika Thomas dijumpai oleh Tuhan Yesus. Thomas ini ketika para muridnya berkata, Tuhan Yesus bangkit, aku loh lah percaya. Sebelum, ini Bapak Ibu ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 25. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi seminggu nggih. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, jadi tetap mereka kuncian. Nggih. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, diulang lagi.
Jadi damai sejahtera ini rupanya menjadi identitas kita sebenarnya. Sehingga Tuhan Yesus mengulang pada bacaan kita ini, mengulangnya berkali-kali. Kemudian ia berkata kepada Thomas, langsung ke yang dituju, Thomas. Yang minggu lalu nggak ada, nah minggu ini sudah ada. Lalu dia berkata, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Bapak Ibu yang kekasih, luar biasa pelayanan pastoral. Tuhan Yesus memenuhi harapan dari Thomas. Supaya Thomas kembali bisa bersama-sama dengan dia, artinya percaya kepadanya. Sebuah sikap pastoral yang sangat rendah hati ya Bapak Ibu. Tidak berkata, ya wis lah kamu nggak percaya, ya wis. Lainnya lo percaya lo Thomas. Enggak begitu. Walaupun hanya Thomas, dia datangi. Jadi yang mendatangi itu ya, Tuhan Yesus. Kemudian ia berkata kepada Thomas, artinya Tuhan Yesus mempunyai sikap untuk mendekati Thomas. Secara khusus pada perjumpaan yang minggu berikut ini. Secara khusus dia mendekati, membina hubungan dengan Thomas. Ya Thomas, ini tanganku, lihatan. Tuhan Yesus sangat melakukan segala sesuatu dengan luar biasa supaya Thomas bisa menjadi bagian dari hidupnya, dari para murid. Menjadi percaya. Jemaat yang kasih dengan yang mengasihi Tuhan, demikian juga sebenarnya bagi kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melalaikan kita. Segala harapan-harapan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan diperhatikannya. Karena dia sangat mengerti kita. Dia sangat mengasihi kita secara luar biasa. Sebagaimana dia mengasihi Thomas. Maka Bapak Ibu, ketika kita saat ini mungkin berbeban berat, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Percayalah bahwa Tuhan bersama kita, merengkuh kita. Dia tidak membiarkan kita, tetapi dia mau melayani kita, supaya jangan kita lepas darinya. Maka jangan ragu-ragu untuk terus berdoa, jangan ragu-ragu untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena dia sangat mengasihi kita. Maka kita juga dipanggil mengasihi sesama. Maka kita juga harus mengasihi sesama tanpa syarat. Sebagaimana Kristus. Mari kita memberi diri kita mengasihi sesama kita. Menguatkan, mendukung. Agar jangan mereka terserak dari kita. Apalagi pada masa pandemi ini kita jarang-jarang kumpul ya Bapak Ibu. Mari satu dengan yang lain kita saling mendoakan, saling merengkuh, saling mengampuni, itu juga yang paling penting. Tema Paskah GKJW atau tema Paskah pada tahun 2021 ini adalah kebangkitan telah terjadi dan kami hanyalah saksi-saksinya. Ini menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita sudah paham oleh Tuhan Yesus, sudah digarisbawahi bahwa damai sejahtera bagi kamu, kamu manusia baru, inilah terimalah Roh Kudus. Gitu. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus memberikan contoh dia mengasihi dengan sungguh-sungguh, yaitu ketika dia bersikap pastoral kepada Thomas yang sangat luar biasa itu. Maka sikap itu juga yang akan kita terima dari Tuhan. Maka sekarang ini kita kaitkan dengan tema Paskah kita, kebangkitan telah terjadi. Dan kami hanyalah saksi-saksinya. Mari kita menyadari bahwa hakikat kita adalah damai dan sejahtera. Karena kita manusia baru. Dan itulah yang kita bawa menjadi perwujudan dari kita menyaksikan Kristus yang telah bangkit. Kristus yang telah memenangkan kehidupan ini dari kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kasih dan penyertaannya tiada pernah berhenti. Sebagai bentuk ucapan syukur itu, marilah kita memberikan persembahan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Kami ingin dapat selalu bersyukur kepadamu. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan ini kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maka Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Maka Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami di akhirnya nanti. Baik, mari berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pada masa Minggu Paskah pertama ini Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur karena Engkau memperbaharui hidup kami. Engkau menciptakan kami menjadi manusia yang baru, menghembuskan hembusan nafas-Mu yang baru. Kami adalah ciptaan baru, dengan identitas damai dan sejahtera, menjadi bagian dari hidup kami. Kiranya itu Bapa yang menjadi tonggak kehidupan kami. Kami boleh mewarnai hidup ini dengan damai sejahtera, mengalahkan situasi dan kondisi apapun.
Dan biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, melanjutkan damai sejahtera yang Engkau berikan ini kepada mereka yang lain. Sebagaimana Engkau sangat mengasihi kami, sebagaimana contoh pastoral yang Engkau berikan melalui sikap-Mu kepada Thomas. Maka demikian kiranya kami boleh bersikap kepada sesama kami. Sempurnakanlah firman-Mu ini Tuhan dalam hidup kami. Dan pada doa syafaat ini kami juga menyerahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit dimanapun berada. Tuhan kiranya menjamah dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang dapat membuat tubuh kami, Engkau pula yang dapat mengobatinya. Maka berkatilah semua ya Tuhan, fasilitas-fasilitas medis yang dipakai, juga obat-obatan, makanan dan minuman, sehingga saudara-saudara kami bisa sembuh. Khususnya saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan kiranya memberikan pertolongan dan menyembuhkan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga menyerahkan kepadamu anak-anak jemaat-Mu dengan pendidikan dengan sistem daring. Tuhan kiranya memampukan mereka untuk tetap maksimal bertumbuh dalam intelektualitas mereka. Demikian juga kami menyerahkan setiap pergumulan dari keluarga demi keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan keharmonisan keluarga, dan pergumulan yang lain apapun. Biarlah Engkau yang memberikan pertolongan ya Tuhan, sehingga kami keluarga-keluarga jemaat-Mu khususnya di PGA ini boleh menemukan kehendak Tuhan di setiap persoalan-persoalan rumah tangga kami. Engkau menjadi solusi dari kehidupan kami. Terima kasih, kami juga pada kesempatan ini berdoa ya Tuhan untuk para lansia. Tuhan juga memberikan kekuatan. Para adiuswa, Engkau memberikan kekuatan di tengah keberadaan, keterbatasan karena usia yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang sudah sepuh ini. Engkau tetap memberikan penghiburan dan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk penatua, diaken. Kami berdoa untuk GKJW Jemaat Rungkut dan PGA. Tuhan memberkati agar setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Abednego. Kami berdoa untuk semua penatua, diaken, dan semua aktivis-aktivis gereja-Mu. Biarlah ya Bapak, Engkau melengkapi mereka dengan hikmat, damai, sejahtera, dan kesehatan yang prima, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sebaik mungkin. Demikian kami juga menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau hadirlah ya Bapa di tengah situasi dan kondisi yang ada, yang khas, yang penuh dengan penuh dengan keprihatinan karena pandemi ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong agar pemerintah kami dapat mengatasi semua dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Kami sangat merindukan bangsa dan negara yang berkeadilan, berkemakmuran, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Tuhan kiranya menyempurnakannya. Dan kami mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah ini. Jemaat, kami undang berdiri. Jemaat yang kekasih dan yang mengasihi Tuhan, Paskah adalah hidup baru bagi kita dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Engkaulah yang memberi
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Amin.